Sudah, ya. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan, mari seberapa kita yang hadir pada malam hari ini, kita akan mulai ibadah kita. Sekali lagi selamat datang ibu-ibu, bapak-bapak. Selamat kita beribadah. Terima kasih buat kehadiran di tempat ini. Kita percaya bahwa ibadah kita adalah ibadah yang luar biasa, sebab kita percaya bahwa Dia ada di tempat ini. 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir. Oleh sebab itu iman kami berkata bahwa kami yakin Engkau ada di tempat ini, Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kau
bagi Tuhan kita saudara, puji Tuhan. Kelak suatu hari nanti tempat kita bukan di bumi, amin. Rumah Bapa sudah menanti setiap hidup kita. Kita akan siapkan hati kita saudara. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha, Dia besar, Dia Shaddai, El Shaddai.
dilawat oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya senang banget kalau melayani di orang-orang timur ya. Karena begitu semangat ya. Ya, semangat dan benar-benar Tuhan hadir dan Tuhan ingin beracara. Karena saya juga dari Indonesia Timur ya, bapak saya Bugis, mama saya Manado. Jadi saya dengan dengan orang-orang timur sudah satu ya. Kenapa? Kan saya percaya bahwa kita ini semuanya ketika Tuhan bersatukan dalam satu ikatan yang kuat dalam Kristus, kita semuanya bersaudara. Amin. Amin. Saya dulu bukan orang yang percaya kepada Tuhan, tapi ketika tiba-tiba saya dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, saya percaya bahwa itu merupakan suatu kehormatan yang besar bagi saya untuk saya bisa melayani Tuhan. Kenapa? Karena dulu saya melayani bukan saya melayani Tuhan, dulu saya kuliah di Fakultas Hukum. Bapak saya ingin saya menjadi jaksa ya. Bapak saya Bugis dan bapak saya seorang jaksa. Dia ingin supaya saya menggantikan posisi beliau jadi seorang jaksa. Tapi tiba-tiba Tuhan putar haluan ya. Tuhan putar haluan bukan jadi seorang jaksa, tapi Tuhan jadi seorang jaksa pengacara sorga. Itu lebih dahsyat ya. Mungkin kalau saya menggantikan bapak saya, ya mungkin saya nggak ketemu istri saya itu pertama, ya kan? Yang kedua, anak-anak saya bukan anak-anak saya yang sekarang ini. Beda, pasti beda. Kenapa? Karena saya itu latar belakang saya bukan orang percaya. Tapi puji Tuhan, Tuhan selamatkan saya karena doa mami saya. Mami saya orang Manado, dia berdoa supaya anak-anak diselamatkan, keluarga diselamatkan. Papi saya ketika mau meninggal sudah percaya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kakak saya juga sudah percaya Tuhan Yesus dan saya juga sudah percaya Tuhan Yesus pada waktu saya umur tahun 1997 saya bertobat, saya mengenal Tuhan dan saya benar-benar hidup saya menyerahkan penuh dalam tangan Tuhan. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Kita Tuhan. Saya begitu semangat sama ini karena saya percaya api Tuhan yang luar biasa ya. Mes Papua akan dilawan, dibakar habis-habisan oleh api Roh Kudus. Ya, yang tidak pernah ibadah akan ada ibadah. Akan ada ibadah. Yang bosan-bosan beribadah ketika mereka mendengarkan ada puji-pujian penyembahan, nggak tahu tiba-tiba mereka kok saya pengen ibadah ya. Iya kan? Itu karena ada kegerakan Roh Kudus. Haleluya. Baik kata orang Manado, kalau nggak kenal maka tidak sayang. Ya kan? Kalau sudah dikenal pasti akan sayang. Benar ya? Ini pepatah kuno tapi ini pepatah yang luar biasa banget ya. Memang kalau kita sudah dikenal pasti akan disayang. Nama saya Ferry Suraga Rapia. Kalau lengkapnya Ferdinand Suraga ya. Bapak saya Suraga, marga Suraga, mami saya marga Lapia. Jadi saya pakai dua marga, Suraga dan Lapia. Kenapa? Karena bapak saya sudah di surga, mami saya juga sudah di surga. Jadi saya pakai dua marganya. Supaya orang kenal, oh ini Suraga, Bugis, ini Lapia, Manado, ya kan? Nah, saya punya istri satu, anak keempat. Jangan dibalik-balik ya. Istri satu, anak keempat. Anak yang pertama cowok, yang kedua pria, yang ketiga laki, yang keempat pangeran. Jadi semuanya laki-laki. Jadi istri saya yang paling cantik di rumah ya. Istri saya itu paling cantik di rumah dan paling manja. Kenapa? Karena satu-satunya seorang gadis. Haleluya. Saya sudah melayani Tuhan dari tahun 1999 sampai sekarang. Saya menggembalakan di Pulau Gadung Trade Center ya, jadi di sisi. Kalau Bapak Ibu ingin hadir ya, ingin hadir tapi agak jauh ya, PTC Pulau Gadung Trade Center. Jadi terminal Pulau Gadung ke sana dikit ya kan, sampai kurang lebih 500 meter sebelah kanan ada mall PTC. Nah di situ pengambalan saya. Kalau Bapak ingin ibu ingin hadir ya, walaupun jauh-jauh, cari Tuhan gak apa-apa, tidak ada masalah ya. Puji Tuhan. Haleluya. Mati-mati men. Puji Tuhan. Satu dua. Puji Tuhan ya. Saya bawa juga teman-teman pelayanan saya. Ya, teman-teman pelayanan saya bawa. Ini pertama adalah Pak Tommy ya. Pak Tommy Pesak, silakan berdiri Pak Tommy. Ini berikan tepuk tangan dulu Pak Tommy Pesak, ini teman-teman yang luar biasa dan sudah melayani juga tempat saya. Kemudian saya bawa Pak Jendri. Haleluya, luar biasa ya, tempat Tuhan yang luar biasa juga. Kemudian istrinya Pak Jendri ya, Ibu Leda ya, Tuhan memberkati ya. Anaknya Pak Desti, puji Tuhan. Kemudian ada Tuhan juga dari Manado ya, Pak Rizky ya. Silakan beri Pak Rizky ya, tepuk tangan buat Tuhan dari Manado ya, Manado. Nah, kami tadi agak sedikit nyasar ya, nyasar ke belakang sana. Jadi kami mundur karena Google Map bilang sudah kelewat ya kan, sudah kelewat. Diarahkan lagi belok kiri, jauh lagi muternya. Ya udah kita mundur aja, mundur pelan-pelan. Akhirnya sampai juga ke depan gerbang, baru kita belok kiri. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, saya percaya bahwa hari ini Tuhan mau meminta kepada kita supaya kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Jadi kita harus benar-benar
hari-hari ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa saya bilang sungguh-sungguh? Karena kita sudah melihat tanda zaman ya. Tanda zaman bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin sangat dekat. Kalau kita bilang begini, Pak Pendeta, dulu mana Opa bilang sama kita, mana Opa dia bilang, Opa kan selama setua kan, karena Opa bilang sama kita, Tuhan sudah datang. Mana Opa sama mati Tuhan benar-benar datang. Ya kan? Kamu punya Opa sudah mati, tapi Tuhan benar datang. Ya kan? Dulu itu waktu zaman kita masih kecil. Nah, saudara, kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Nah, kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan. Alkitab mengatakan begini, 1 hari, 1000 hari bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. 1000 hari itu 1 hari bagi Tuhan. Jadi artinya 1 hari bagi Tuhan itu 1000 hari bagi manusia. Bukan 1000 hari, 1000 tahun ya. 1000 tahun bagi manusia. Artinya bahwa hanya 1 hari di depan Tuhan itu umur manusia nggak sampai. Kenapa? Umur manusia paling mentok-mentoknya 120 tahun. Nggak sampai 1000. Artinya 1 hari bagi Tuhan itu kita nggak nyampe umur kita. Jadi begitu singkatnya waktu ini yang Tuhan persingkat. Kenapa? Karena saya percaya bahwa kita berkata bahwa kalau nggak waktu dipersingkat, maka anak-anak Tuhan nggak ada yang bisa mengalami keselamatan. Saudara, kita buka sama-sama dalam Injil Matius 25 ya, 25. Injil Matius 25. Injil Matius 25 ayat yang pertama, ayat yang ke-37. Matius 25 ayat yang ke-37. Matius 24 ayat yang ke-37. 37 sampai dengan ayat yang ke-44. Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan 44. Yang dapat semua? Yang dapat terkena nama? Haleluya. Yang belum terkena nama? Yang dapat semua ya? Terima kasih ya Bu. Ini teman nama saya ya. Ya, jawab kan? Ibu Lilipati ya. Kori Lilipati ya. Ibu Kori ya. Lilipori, dia saya katakan Ibu Lilipori ya. Tuhan berkati ya. Waktu masih di atrium ya. Di atrium ya. Haleluya. Matius 24 ayat yang ke-37 sampai 44. Sama-sama kita baca 2-3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan apa? Anak Manusia. Jadi gak ada seorang pun yang tahu. Terus pada waktu itu kalau ada 2 orang binatang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan apa? Ini apa namanya? Rapture, pengangkatan. Terus nah, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Terus sekali lagi kita baca ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat tidak kamu apa? Duga. Nah, ini pembelajaran buat kita supaya kita harus berjaga-jaga, siap sedia. Amin. Jaga-jaga dan siap sedia. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Ada 2 hal di sini, dan kita nggak tahu kapan Tuhan panggil pulang kita ke surga. Amin. Yang pertama, kita nggak tahu kapan kita dipanggil pulang ke surga. Yang kedua, kita nggak tahu kapan kita Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Nah, di sini pembelajaran Alkitab berkata begini, sebab ayat yang ke-37, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada apa? Kedatangan Anak Manusia. Nah, kita lihat di sini, sebab sebagaimana halnya pada
Zaman dulu itu apa? Banjir, banjir habis semuanya manusia ya. Binatang habis, manusia habis semuanya ya. Yang tersisa cuma siapa? Nuh, istri Nuh dan ketiga kan Sem, Ham dan Yafet. Kemudian Sem bawa istri, Ham bawa istri, Yafet bawa istri. Jadi Nuh, istri Nuh, Sem dan istrinya, kemudian Ham dan istrinya, kemudian Yafet dan istrinya. Berapa orang? 8 orang. 8 orang yang tersisa dari semua penduduk bumi pada saat itu. Semuanya habis tuntas bablas angin. Saudara yang apa? Tuhan habiskan semuanya. Kenapa? Karena pada waktu itu kejahatan sudah sangat-sangat fatal. Minta ampun, auzubillah min salik, astagfirullah, astagfirullah. Tuhan lenyapkan semuanya dari bumi, bahkan binatang-binatang pun Tuhan lenyapkan semuanya. Saudara, kalau kita bilang begini, Tuhan panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Betul? Betul ya? Benar. Tapi Tuhan juga Allah yang cemburu. Tuhan api yang menghanguskan. Kalau dia lihat, dia tahu-tahu kita ini sementara menyembah Tuhan, terus kita pindah lagi dalam penyembahan yang salah. Tuhan cemburu nggak? Cemburu. Kita punya istri satu nih. Ya kan, contoh kita punya istri satu, kita lihat istri lihat kita nih, istri lihat kita, kok papi main mata dengan itu perempuan sebelah. Lihat itu perempuan yang rambut panjang cantik, hidung mancung ya kan, body mantap, aduh hai, minta ampun harumnya, harum, main mata si papi, istrinya pasti cemburu. Saudara ya kan, memang istri kita berlimpah kasih dan panjang sabar, sama seperti Tuhan. Tapi juga istri kita itu api yang menghanguskan. Sama seperti Tuhan, ya kan? Kalau dia tahu-tahu, tadinya dia menyembah saya kata Tuhan, tiba-tiba dia pindah keluar. Ya udah, aku hancurkan tuntas bablas anginnya. Yang tersisa hanya Nuh, istri Nuh, Sem dan istrinya, Ham dan istrinya, Yafet dan istrinya. Kenapa? Pada waktu itu Nuh hidup tidak bercelah di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, kalau Nuh hidup awal-awal mau-maunya, saya yakin, saya percaya tidak ada lagi manusia di muka bumi ini. Jadi kita bersyukur ya, kita bersyukur Nuh hidup benar-benar tidak bercelah di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan lihat engkau yang hidupnya tidak bercelah. Tuhan perhatikan banget. Mungkin istri juga perhatikan, suami juga perhatikan, tapi God is good, bahasa Inggrisnya ya. Yesus Tuhan itu perhatikan banget. Kamu jalan tidak menyimpang kiri, tidak menyimpang kanan, di kantor tidak berbuat curang, tuti, tukang tipu, tapi jalannya lurus dengan Tuhan. Tuhan lihat, bos bilang begini, udah nipu-nipu sedikit, nggak apa-apa kok, cuma dikit-dikit aja. Tapi kamu jalan lurus, jangan ikutin pola bosmu, jalan lurus aja. Tuhan lihat engkau. Amin. Hari ini yang Tuhan lihat orang yang hidupnya saling di hadapan Tuhan, sama seperti itu. Nah, saya percaya Bapak Ibu, mes Papua ini yang Tuhan butuhkan nggak 10 orang, nggak 20 orang, nggak 5 orang, 1 orang saja yang hidupnya saleh, kudus di hadapan Tuhan. Dengan 1 orang itu Tuhan bilang begini, aku akan memberkati mes Papua. Dan orang-orang Papua aku lewat habis-habisan. 1 orang saja. Bapak siap ya? Siap. Siap. Udah siap. Satu orang yang hidupnya benar-benar sama seperti itu. 1 orang ini membawa istrinya, membawa anak-anaknya, bahkan menantunya. Saudara dengar baik, hanya karena 1 orang ini sampai menantu diselamatkan. Benar betul? Benar betul? Tadinya menantu tukang tipu, tukang tipu sana sini, astagfirullah, astagfirullah, kesana sana, kocik, nyip 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 nyip. Kenapa? Menantu perempuan, ya kan? Apalagi di Papua ini. Dari blok A
Bapak di sana itu tukang selingkuh sampai kamar saya. Benar, tukang selingkuh. Hei, malam hari ini hanya karena satu orang loh, Bapak Ibu ya, Pak ya, hanya karena satu orang yang hidupnya kudus, menantu diselamatkan. Amin. Saya percaya ini yang Tuhan mau. Di hari-hari ini Tuhan mau jelas-jelas banget kita ini hidup melekat dengan Tuhan. Amin. Sebagaimananya halnya pada waktu zaman Nuh, ayat 38 katakan begini. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara, pada waktu itu mereka tahu kalau akan ada yang namanya banjir bandang, akan habis seluruh manusia yang ada di bumi. Mereka nggak tahu. Kalau mereka tahu pasti mereka bertobat. Saya mau tanya, kalau besok Bapak Ibu dipanggil pulang ke surga, hari ini malam ini apa yang Bapak Ibu lakukan? Besok tahu nih, saya mau pulang ke surga besok. Malam ini apa yang Ibu lakukan, Bu Yohana? Saya percaya nih yang Ibu Yohana lakukan, doa terus malam ini. Doa terus malam ini. Tuhan ampuni saya. Tuhan kuduskan saya. Tuhan berkati keluarga saya. Mungkin Bapak suaminya Bibi bangun, Bibi keluar, Bibi butuh ini. Tetap dia doa, kenapa mau mati besok? Saudara, saya percaya kalau saudara tahu mati besok, tidak ada lagi pekerjaan yang saudara lakukan, hanya duduk di kaki Tuhan, baca firman, baca kitab suci, doa tiap jam, kenapa mau mati besok? Iya kan? Betul. Karena saudara nggak tahu kematian itu kapan. Alkitab berkata tidak ada manusia yang tahu kematiannya, dan tidak ada manusia yang tahu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi kita perlu berjaga-jaga. Amin. Mau berjaga-jaga? Orang yang berjaga-jaga pasti dia tahu kalau pencuri datang malam hari ini, dia akan berjaga-jaga supaya rumahnya nggak dicuri. Dia gembok sana sini, kunci jendela, ya kan? Rapatin tembok kemana-mana. Kemudian dia pakai satpam di depan rumah. Kenapa? Karena dia tahu pencuri akan datang malam hari ini. Nah, saudara, kita seperti itu. Kita hidup berjaga-jaga karena kita nggak tahu kapan kita kembali pulang ke surga, dan kita nggak tahu kapan Tuhan datang yang kedua kali. Apalagi saya di sini sudah banyak opa-opa yang oma-oma di sini juga ya. Seberumur 60 tahun ke atas mungkin ya. Ada yang sudah 70 tahun ya. Jadi Alkitab berkata masa hidup manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Amin. Kalau kuat 80 tahun. Tapi saya percaya orang Papua kuat. Kalau kuat lagi sampai berapa tahun? 120 tahun. Kejadian 6 ayat 3. Firman semua. Iya kan? Saya lihat banyak di sini malam hari ini yang sudah mulai lansia, lanjut usia. Ada yang bilang begini, usia emas. Kalau saya bilang begini, bukan usia emas, bukan lansia, tapi usia menjelang Tuhan panggil. Umeta. Iya kan? Kita tidak persiapkan. Kita juga masih muda-muda ini, kita nggak tahu kapan kita kembali ke surga, kita nggak tahu. Tapi yang pasti bahwa kita harus siap ketika Tuhan panggil kita kembali ke surga. Kakak saya kemarin baru dipanggil pulang ke surga tanggal 3 Agustus. Kakak saya yang di Surakarta baru dipanggil pulang ke surga tanggal 3 Agustus kemarin. Umur 53 tahun. Dia sehat-sehat kok. Saya pelayanan waktu itu di Bali. Saya dengarkan kabar kakak saya sudah masuk rumah sakit dan dioperasi di bagian otak, pendarahan di otak. Sampai dia kembali ke surga, dia nggak sadar 1 minggu. Kemudian Tuhan panggil dia pulang ke surga. Umur 53 tahun. Kita nggak tahu kapan kita kembali ke surga. Umur berapa kita nggak tahu. Tapi kakak saya sudah siap-siap. Dia seorang pelayan Tuhan. Dia hidupnya melekat dengan Tuhan. Bahkan dia doakan suaminya. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan kenapa bukan suaminya yang dipanggil oleh Tuhan? Suaminya masih. Kenapa bukan suaminya dipanggil oleh Tuhan? Kenapa kakak saya dipanggil oleh Tuhan? Tapi itu rahasia ilahi. Kakak saya berdoa supaya suaminya bertobat mengenal Tuhan
Itu rahasia ilahi. Yang pasti tidak ada manusia pun yang tahu kapan hidupnya dipanggil pulang ke surga. Malam hari ini Tuhan katakan dengan jelas, berjaga, jaga. Amin. Coba kita buka sama-sama di ayat yang ke-41. 40 ya. 40 dulu, 40 dulu. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu bilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini bicara mengenai apa? Rapture, pengangkatan. Saudara, jadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada yang namanya peta akhir zaman. Jadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada yang namanya masa antikris. Masa antikris itu, antikristus akan memerintah di bumi selama 3,5 tahun, tambah 3,5 tahun, 7 tahun. Alkitab mengatakan mereka akan memerintah di bumi selama 7 tahun. Jadi 7 tahun ini antikris akan memerintah di bumi, dan mereka itu akan menempati yang namanya bai'at. Jadi kalau saudara lihat, ada seorang yang figurnya umurnya 30 tahun lebih, 30 tahun, menetapkan 30 tahun, umurnya 30 tahun, dan dia ada di bait Allah, dan dia sanggup mengadakan mujizat. Dia menyembuhkan orang sakit, umurnya masih muda. Engkau lihat, tanda-tandanya sudah sangat dekat. Masa antikris akan ada. Dia ada di mana? Di bait Allah. Bait Allah di mana? Di Yerusalem. Kalau saudara lihat, ada seorang yang gagah perkasa, umurnya masih muda, dan dia sanggup menyembuhkan orang. Dia sanggup menyatakan mujizat. Berarti itu Mesias yang Alkitab katakan Mesias palsu. Saudara petik pelajaran dari Alkitab. Ketahuilah, ketika itu sudah nampak, sudah ada figur itu, umurnya menyerupai Yesus. Kenapa? Duplikat Yesus. Itu antikris. Sosok antikris. Dia akan ada di bait Allah. Setelah dengar baik ya. Ketika itu sudah ada, berita akan menyorot. Israel tiap hari ada sorotannya, tiap hari. Saya masih kecil dulu, saya nonton Dunia Dalam Berita, ya, Dunia Dalam Berita, ada Israel. Sampai hari ini, setiap hari Israel pasti ada di berita. Benar betul? Dulu kan Dunia Dalam Berita, TVRI, setiap hari ada berita mengenai bangsa Israel. Sampai detik hari ini. Kenapa? Alkitab sudah mengatakan bahwa Israel itu akan menjadi sorotan dan pembelajaran. Kenapa? Ketika akhir zaman ada seorang antikris, itu akan disiut, dan orang-orang pasti akan tahu. Pembelajaran dari situ bahwa kita harus waspada. Kenapa? Karena waktunya sudah sangat dekat. Waktunya sudah sangat dekat. Bahkan ketika Tuhan datang menampakkan diri dan datang di Sion, ya, di Sion pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu akan disorot dengan berita, akan disorot dengan syuting media sosial. Dan sekarang banyak, pokoknya baru aja gempa bumi itu langsung video streaming gempa bumi, ya, langsung kita lihat di Facebook, di YouTube, langsung tersiar. Ketika saya waktu ada gempa bumi di Palu, di kota Palu, ada seorang ibu yang selamat, saya wawancara dan saya tayangin di media sosial Facebook, itu langsung viral. Ya, nonton 500 sekian ribu orang, 600 ribu orang yang nonton pada waktu itu. Cepat sekali tersiar. Nah, saudara, sekarang zaman media sosial. Ketika Tuhan datang kedua kali, itu media sosial akan sorot yang namanya seorang pria gondrong, hidungnya mancung, pakai jubah putih. Yesus akan disorot, dan orang-orang akan melihat dia, dan mereka akan berkata, Tuhan ampuni saya, selamatkan saya Tuhan. Tapi Alkitab berkata, pada waktu itu tidak ada keselamatan. Sudah akan disorot. Nah, saudara, seorang pembinasa keji ini pasti akan disorot. Seluruh dunia akan menyorot. Dan kita belajar dari situ, ternyata kalau sudah disorot seperti itu, akan ada mujizat penyembuhan di waktu itu. Dan kita berkata bahwa pada waktu itu 3,5 tahun tambah 3,5 tahun masa antikris, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan akan dibunuh, dan kalau dapat dibantai, disiksa. Alkitab berkata penyiksaan pada waktu itu tidak ada penyiksaan yang lebih hebat, lebih sadis dibandingkan penyiksaan pada waktu sebelum masa antikris. Jadi penyiksaannya begitu hebat. Ada pada waktu itu orang dipotong dan mati-mati.
Orang dipotong gak mati-mati. Suatu waktu orang dipotong gak mati-mati. Kenapa? Antikris ini sanggup mengadakan mujizat, tapi minta ampun dia punya siksaan yang luar biasa banget. Alkitab berkata tidak ada siksaan yang lebih dahsyat dibandingkan siksaan pada waktu itu sebelum dunia dijadikan. Jadi sangat-sangat hebat Pak. Jadi makanya saya hari ini katakan bahwa Bapak Ibu, sebelum engkau lihat peristiwa itu, jadi anak-anak Tuhan yang hidup kudus, yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, itu sebelum masuk masa antikris akan direpset, diangkat oleh Tuhan. Diangkat oleh Tuhan. Yang hidup kudus tadi Pak, ya Bapak hidup kudus, tidak bercela di hadapan Tuhan, diangkat oleh Tuhan, diasingkan ke awan-awan. Dan dia ini tidak akan mengalami namanya masa antikris. Tadi kan dikatakan bahwa kalau ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat, yang sementara menimbang air dengan batu kehilangan, yang satu diangkat, yang sementara tidur suami istri, yang saya nggak tahu istri diangkat atau suami diangkat. Iya kan? Lagi berjalan ada yang diangkat tiba-tiba, iya kan? Itu masa pengangkatan. Nah orang-orang yang diangkat oleh Tuhan ini orang-orang yang seperti itu tadi, yang hidupnya kudus dan tidak bercela. Amin. Dan tidak mengalami masa antikris. Saya nggak tahu kenapa sampaikan firman Tuhan ini ke Bapak Ibu tempat ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan persiapkan Bapak Ibu supaya hidup kudus. Amin. Katakan samping kiri samping kanan, hidup kudus tuh. Hidup kudus tuh. Lihat matanya. Jangan bawa dusta kan? Tapi bilang begini, jangan bawa dusta kan? Ya? Mulai sekarang tobat ya. Mulai sekarang tobat. Haleluya. Haleluya Bapak ya. Bapak yang pakai garis-garis ini ya. Saya nggak tahu namanya Bapak siapa. Yopi. Pak Yopi ya. Ya. Pak Yopi. Tapi Tuhan punya rencana yang indah Bapak. Ya. Pak Yopi mungkin punya pergumulan mengenai istri anak-anaknya. Sampaikan kepada Tuhan pada malam hari ini. Karena Tuhan tahu pergumulan Pak Yopi. Tuhan tahu Bapak. Kerinduan Pak Yopi mengenai anak-anak Pak Yopi Tuhan tahu Bapak. Malam hari ini kita sampaikan kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya ingin hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Supaya kita semua ketemu di surga. Amin. Amin. Siapa mau ketemu di surga? Ada yang bilang begini, Bapaknya tahu. Kita ini orang percaya, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tapi Bapak Pendeta, kalau ada orang berbuat dosa terus mati gimana? Ya kan ada begitu kan? Sudah percaya Tuhan Yesus bahkan sudah dari kandungan. Ada yang katakan begini, Bapak Pendeta saya sudah dari kecil, saya sudah Kristen. Ada yang lagi dari kandungan saya Kristen. Dari kandungan. Ada yang katakan begini, Pak Pendeta sebelum dari kandungan saya sudah Kristen. Dari mana itu? Sebelum kandungan saya Kristen. Kalau saya berbuat dosa, saya mati dalam keadaan berdosa, gimana Pak Pendeta? Saya bilang begini, saya nggak mau jawab. Amin. Saya nggak mau jawab. Kenapa? Karena firman Tuhan ada jawabannya. Firman Tuhan ada jawabannya. Orang-orang yang hidupnya kudus dan melekat dengan Tuhan, itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya nggak bahas yang lainnya. Orang yang hidup kudus akan melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana orang yang hidup nggak kudus? Saya nggak tahu. Karena saya percaya yang kita bahas adalah orang yang hidupnya kudus akan melihat kemuliaan Tuhan. Sudah hidup kudus saja bagi Tuhan. Tahu saya lain. Kalau ada pikiran-pikiran macam-macam, aduh Tuhan di mana Tuhan, di mana Tuhan? Udah tinggalkan aja. Katakan Tuhan, saya mau hidup kudus, saya mau melekat dengan Tuhan, saya mau tinggalkan kehidupan lama saya di hadapan Tuhan, supaya saya hidup berkenan di hadapan Tuhan dan saya masuk dalam kerajaan surga. Amin. Karena orang-orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan, Alkitab berkata bahwa dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan kalau dia melihat kemuliaan Tuhan, berarti dalam surga itu dia duduk paling depan. Kenapa dia kemuliaan? Dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Saya dapatkan begini Bapak Ibu. Ketika saya bertobat, saya puasa, doa puasa 40 hari. Saya puasa 40 hari tidak makan minum pada waktu malam ya. Lanjut lagi berpuasa, saya dapatkan rema mengenai 3 tipikal kekristenan. Yang pertama halaman, yang kedua halaman bait suci, yang ketiga ruang maha kudus ya. Ruang kudus dan ruang maha kudus. Tabernakel Musa. Tapi kan sudah nggak ada tabernakel Musa kan, sudah lepas semuanya. Tapi Tuhan kasih gambar mengenai tipikal kekristenan. Yang pertama halaman. Nah di halaman ini masih jauh banget dengan apa? Dengan ruang maha kudus. Tuhan ada di ruang maha kudus. Jauh dengan halaman. Jadi orang-orang di halaman ini kadang-kala mereka masuk gereja nih, masuk gereja ibadah 2
ikut jadi orang lain, pulang ibadah, tampil istri, pulang ibadah, tendang suami. Nah, tapi ibadah terus tiap hari. Ibadah pakai baju putih, ya kan? Pakai baju putih, ibadah kudus. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hidup tidak kudus alias kudis. Nah, minggu lagi kudus, putih-putih lagi. Ini Kristen halaman. Saudara, ini halaman. Nah, orang-orang yang hidup dalam Kristen halaman ini dengan baik. Saya mau kasih contoh saudara, yang hidup dalam Kristen halaman tadi, Alkitab mengatakan begini, perlindungan Tuhan tidak ada di sana. Mau buktinya? Banyak orang-orang Kristen yang meninggal kecelakaan tabrak, kalau jatuh ya, kecapatannya. Meninggal lagi kecelakaan, pesawat jatuh, pesawat tenggelam, kapal tenggelam. Kemudian peristiwa-peristiwa gempa alam, bencana alam, semuanya mati dalam kecelakaan, mara bahaya, malapetaka. Perlindungan, maaf ya, perlindungan Tuhan nggak ada di Kristen halaman. Dengar baik, ini saya dapat terima ya. Perlindungan Tuhan nggak ada di sini. Dia Kristen ya, Kristen percaya Tuhan Yesus. Amin. Tapi Tuhan bilang begitu, tidak ada perlindunganku dalam hidup orang Kristen yang di halaman. Makanya halaman maju lagi satu langkah masuk ruang kudus. Ruang kudus ini masih bisa balik ke belakang nggak? Masih bisa tengok belakang nggak? Masih. Sama seperti istri Lot. Jadi dia garam. Makanya banyak orang-orang percaya, orang Kristen yang sudah ada di ruang kudus, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, tapi istri dua. Iya kan? Tepuk pantat pembantunya celek. Hei, ini kadang-kadang di sini orang Kristen yang masih di ruang kudus, masih bisa tengok ke belakang, masih bisa jatuh. Tuhan katakan begini sama saya, Fer, maju lagi satu langkah. Satu langkah ini bicara mengenai apa? Kemuliaan. Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Katakan sama-sama. Ku masuk dengan hati tulus, hatiku tulus menyembah yang maha. Gak mikir lagi ke belakang, hanya mikir kemuliaan Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus, masuk lebih dalam lagi dengan minta darah anak domba Allah, sucikan, tahirkan. Amin. Ku masuk dengan hatiku, minta kesucian hati, ketulusan hati, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Kami sembah, ku sembah, kami menyembahmu. Dalam ruang Maha Kudus ini hanya ada puji-pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus, karena kita merasakan kemuliaan. Kami sembah, kami sembah. Tidak ada lagi pandangan ke belakang. Pandangan kita hanya mengarah kepada Tuhan Yesus. Kami sembah, kami sembah. Sebab namamu kudus, namamu kudus. Saudara, ketika kita melangkah masuk dalam ruang Maha Kudus, Tuhan katakan begini sama saya, Fer, ketika engkau masuk dalam ruang Maha Kudus, engkau hanya menatap kemuliaan Tuhan. Pandanganmu
untuk ke belakang lagi sudah tidak akan pernah ada di pikiran kita, karena hanya ada kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. Ini yang namanya Mazmur 91. Kalau saudara pernah baca Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, Dewa musyawarah Allah, dan bla 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 bla, sampai ayat 16 berkata begini, umur panjang aku berikan kepadanya. Perlindungan Tuhan habis-habisan kepada orang-orang yang ada dalam ruang Maha Kudus. Engkau akan tidak mengalami kecelakaan, mara bahaya, intimidasi jahat, bahkan sakit penyakit, bahkan kematian sebelum waktunya Tuhan. Kenapa? Tuhan katakan begini, aku jaga engkau seperti biji mataku. Dahsyat. Semua ajak saudara untuk masuk di ruang Maha Kudus. Tuhan jaga habis-habisan. Ibunya yang pakai tulisan Tuhan jaga habis-habisan. Engkau hanya memandang kemuliaan Tuhan. Saya pernah waktu naik pesawat ke Medan, naik pesawat. Waktu itu saya naik pesawat kan, waktu pertama kali saya naik pesawat saya takut banget. Saya pegang pesawatnya pintu sebelah kiri, pintu sebelah kanan, pakai bahasa Arab pura, bahasa kata-kata. Waktu saya bingung. Saya agak kekhawatiran waktu pertama kali pesawat. Di atas saya digoyang, digoncang 35 menit digoncang, kayak goyang ini, kiri kanan atas bawah, kiri kanan bawah atas, kiri kanan bawah atas. Yang sebelah saya sudah alhamdulillahirabbil alamin hayya 'alal falah hayya 'alal falah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin astagfirullahaladzim. Lagi om swasti ya, ada ibu-ibu sambil saya lagi, Pak Pendeta bagaimana kita Pak Pendeta? Saudara di pesawat loh, nggak ada tempat pegangan, goyang semua. Itu minta ampun goyang. Tuhan bicara sama saya. Tes, ver, tarik nafas, tenang. 3 kata. Tarik nafas, tenang. Tarik nafas, tenang. Saya tarik nafas 3 kali. Puji Tuhan gak ada kentutnya. Tarik nafas 3 kali. Tuhan bilang tenang. Saya tenang. Terus Tuhan bilang, jangan takut, aku menyertai Immanuel. Tuhan bicara jelas, aku menyertai kamu. Ruang Maha Kudus, bukan tidak bicara sempurna. Dan ruang Maha Kudus, aku menyertai kamu. Digoyang lagi 10 menit. Saya bilang goyang aja. Semakin digoyang semakin enak sih. Kenapa? Tuhan udah bicara. Aku menyertai. Saudara, ada badai, ada masalah, ada persoalan. Ketika Tuhan bicara, aku menyertai kamu, engkau ada dalam ruang Maha Kudusnya. Engkau katakan begini, silakan goncang gancing. Kenapa? Karena Tuhan menyertai aku. Amin. Engkau pasti akan melihat tujuan Tuhan dalam hidupmu. Dan tujuan Tuhan dalam hidupmu tanah yang berlimpah susu dan madunya, umur panjang 70, 80 sampai 120 tahun. Kenapa? Itu janji Tuhan dalam hidup kita, karena Dia menjaga kita seperti biji mata. Tundukkan kepala, kita berdoa. Semuanya posisi doa, semuanya posisi penyembahan kepada Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya. Jesus, shikara.
sambil kita bangkit berdiri. Saya rasakan jamaah Tuhan malam hari ini. Saya rasakan Tuhan sementara penjamaah ini yang paling enak. Mungkin engkau punya pergumulan, engkau punya masalah, engkau punya sakit penyakit, dan engkau punya sesuatu yang kau bawa kepada Tuhan, tapi belum ada jawaban yang kau terima atas masalah-masalah. Malam hari ini Tuhan ingin menguatkan engkau. Tuhan ingin menjamah hatimu. Tuhan ingin memulihkan keadaan. Bahkan rancangan Tuhan dalam hidupmu pasti akan terjadi. Engkau mungkin punya masalah mengenai suami, mengenai istri, mengenai anak-anak, mengenai pekerjaan, bisnis, usaha. Malam hari ini serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Buka hati bagi Tuhan supaya Tuhan menjamah. Buka hati bagi Tuhan supaya Tuhan memulihkan keadaan, memulihkan usaha, memulihkan pekerjaan, memulihkan rumah tanggamu, memulihkan apa yang sementara engkau bawa kepada Tuhan di hari-hari ini. Haleluya Yesus. Taruh tangan kirimu di bagian dada. Taruh tangan kirimu di bagian dada. Rasakan kasih Tuhan. Rasakan jamahan Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Rasakan jamahan Tuhan. Taruh tangan kirimu di bagian dada. Tangan kanan engkau angkat tinggi-tinggi di depan Tuhan. Engkau angkat tangan kanan tinggi-tinggi di depan Tuhan. Engkau taruh tangan kirimu di bagian dada. Dan engkau rasakan bahwa Tuhan sementara menjamah engkau. Tuhan sementara berbicara kepada masing-masing pribadi di malam hari ini. Tuhan sementara berbisik kepadamu apa yang harus engkau kerjakan, apa yang harus engkau lakukan, apa yang harus engkau lakukan kerjakan di hari-hari ini. Haleluya Yesus. Tuhan engkau melihat Tuhan. Engkau melihat hati-hati yang terbuka pada malam hari ini. Engkau melihat kerinduan umatku yang ada di tempat ini. Engkau melihat bahwa mereka ingin sungguh-sungguh hidup tidak bersalah di hadapan Tuhan. Mereka ingin hidup saleh di hadapan Tuhan sama seperti itu. Engkau melihat Tuhan kerinduan umatmu di tempat ini. Kami percaya Tuhan selalu menjawab apa yang menjadi kerinduan umat Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan umat Tuhan di tempat ini. Tuhan selalu memperhatikan hidupmu. Tuhan selalu ingin menyambut engkau. Tuhan ingin memulihkan keadaan. Tuhan ingin membuat engkau semakin kuat dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan.
berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat untuk kerajaan sorga sampai 100 kali lipat. Kami percaya malam hari ini kami disembuhkan, malam hari ini kami dirawat, malam hari ini terjadi mujizat, malam hari ini terobosan demi terobosan terjadi. Bahkan ada jawaban yang spesial yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami semua di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biar kami pulang dari tempat ini membawa sesuatu yang baru, karena Tuhan bekerja dengan ajaib bagi kami sepanjang ibadah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan kembali, Bapak Ibu diberkati. Amin. Haleluya.